Saya Muzakir Manaf dengan Nezar Patria, kadang Sudirman Juma dengan Nezar Patria, Bang. Ya. Biasalah Bang, cocokologi itu di netizen. Apa tanggapan Bang Nezar melihat ini, Bang? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih Bang telah hadir di Sago TV. Bang, cerita bulan puasa, Bang. Ini masih lama ini buka, masih lama buka ya. Nah, mungkin apa yang buat kangen Bang kalau pulang ke Aceh? Apa yang bikin kangen kalau pulang ke Aceh? Kuliner, Bang. Kuliner. Oh, puasa kita jangan bicara kuliner. Oke. Ya oke. Tapi ada kesan sendiri memang berpuasa di Aceh ya. Iya. Yang pertama memang sangat khas gitu. Bagaimana masyarakat menyambut Ramadan. Di sini kan semua warung tutup. Ya, semua pasti. Warung tutup, suasana puasa itu terasa betul gitu ya. Malam baru hidup semuanya, dan itu bisa tembus sampai sahur. Warung kopi buka, terus semua geliat kegiatan itu dimulai setelah salat tarawih. Ya kan, mulai kedai kopi penuh, rapat-rapat dimulai pukul jam 11 malam gitu menarik melihat gitu. Dan tentu saja kulinernya untuk berbuka di sini juga cukup membuat kangen. Nah, masa Bang Nezar dulu waktu kecil puasanya seperti apa Bang kalau Banda Aceh? Banda Aceh ya ikut tadarus juga sama teman-teman. Oh iya. Jadi kalau dulu itu setiap bulan puasa kita kan ada namanya madrasah diniyah gitu. Madrasah diniyah itu ya sebetulnya nggak cuma di bulan Ramadan aja, tapi di bulan Ramadan madrasah diniyah itu kayak sekolah sekolah pesantren kilat gitu yang di bulan Ramadan dia jauh lebih aktif gitu ya. Jauh lebih aktif. Jadi kita biasanya setelah sahur gitu itu ada kegiatan-kegiatan sampai dengan pukul 10 gitu. Terutama waktu itu sekolah kan sempat diliburkan di bulan Ramadan. Jadi diganti dengan kegiatan-kegiatan di pesantren kilat itu ya. Lalu kemudian berubah kebijakan, bulan Ramadan tetap sekolah, ya madrasah diniyah ini tetap aktif, tetapi waktunya geser gitu. Ya mulai dari habis sholat asar sampai dengan maghrib gitu. Salat tarawih Bang, suasana dulu salat tarawih kan anak-anak. Oh iya banyak, dan itu memang bikin kangen ya. Tapi anak-anak SD atau SMP itu kan terutama ya ikut tarawih meramaikan. Kan dulu ada yang cari masjid yang rakaatnya yang lebih lebih cepat selesai gitu kan. Nah, dulu ada yang sampai 21 gitu kan. Ada yang yang lebih singkat gitu ya. Setelah itu baru kumpul sama teman-teman. Sama teman-teman. Tadarus gitu. Kadang-kadang juga keliling nggak Bang? Keliling. Bangunin sahur itu? Iya, jadi tidur dulu kita bilang kayak langgar gitu kan. Tidur di langgar, di musola gitu ya. Menasah gitu kan. Tidur di menasah gitu. Jadi kemudian nanti setelah menjelang sahur itu Bang. Tapi kita nggak tidur sebetulnya, ya bercanda, ya cerita jalan-jalan gitu kan. Menjelang sahur bawa tambur gede itu kayak beduk, bangunin orang-orang sahur. Itu. Tapi nggak tahu sekarang apa masih begitu masih atau ada atau tidak. Itu usia SMP. Iya, itu SMP lah. SMA ya nggak ikut kegiatan kayak gitu lagi ya. Tapi Bang Nezar SMA-nya di SMA? Di sini di SMA 2 Banda Aceh. Ya. Saya dari TK, SD, SMP, SMA di Banda Aceh. Kuliah pun 1 tahun pertama di Syahwala saya.
setelah itu baru berangkat baru ke ke UGM. UGM. Oke. Lalu 2004 Bang, dan semua sejarah kenangan sama teman-teman kecil itu kan buyar dihantam ombak dan gelombang tsunami. Dan Bang Nejar menulis soal sejarah mati di kampung kami itu. Itu kenapa Bang? Apa yang membuat alasan? Jadi kalau kita gambar itu kan benar-benar emosional sekali Bang Nejar menulis soal itu. Oh iya, memang itu salah satu tulisan yang sangat emosional sebetulnya. Saya tiba di Banda Aceh itu hari kedua tsunami menjelang masuk hari ketiga. Jadi hari kedua malam saya tiba. Dan suasananya kota Banda Aceh gelap gulita gitu karena PLN kan kena waktu itu, jadi tidak ada listrik ya, suplai listrik hanya ada di beberapa titik aja, gitu. Termasuk yang punya genset kayak di Anjung Monmata gitu itu masih nyala. Jadi saya masuk itu memang wah kota itu cukup tragis gitu ya, jadi tragis dan saya tiba kan udah maghrib waktu itu menjelang malam, di mana-mana mayat bergelimpangan gitu ya, penuh di jalan itu mayat semua. Dan kalau saya melintasi di jalan T-nya Arif itu, terus saya lihat Lingke ya, ke arah sana ke Lamdingin itu udah rata semua. Tidak nampak jalan. Rata semua, nggak, iya jalan udah nggak nampak. Abang mau menuju ke rumah orang tua yang di Kampung Mulia? Iya, tadinya mau ke situ kan, tapi karena sudah gelap, saya urungkan. Besoknya saya baru bergerak ke situ. Jadi saya melihat begitu banyak jenazah, mayat di mana-mana ya. Kemana kita melangkah, di situ mayat semua bergelimpangan gitu. Dan pandangan kita kalau kita arahkan ke arah Kuala gitu, itu kita bisa merasakan itu uap air laut itu masih tercium gitu. Nah itu cukup membekas buat saya karena nggak pernah dalam hidup saya melihat bencana separah itu ya. Dan kematian yang sangat masif seperti itu kan, hampir 175.000 ya. Betul. Orang ya, itu artinya hampir separuh penduduk Banda Aceh. Separuh. Hampir separuh penduduk Banda Aceh. Ya, kita bisa bayangkan kalau ketemu penduduk Banda Aceh waktu itu sekitar 300.000. Jadi kalau separuhnya ya 150 ribuan mungkin hilang, meninggal. Dan ya kalau kita ketemu orang di Banda Aceh, kalau kita tanya pasti salah satu dari keluarga mereka pasti ada yang korban. Tanya ke orang yang masih hidup gitu. Ya pasti ada. Gitu. Jadi itu bukan lagi cerita yang itu, malah menjadi hidup aneh pada waktu itu karena kok kita hidup yang lain pada meninggal. Terbawa perasaan nggak Bang waktu menulis soal itu? Sejarah mati di kampung ini. Iya, itu terutama karena saya kemudian mencari kampung tempat saya tinggal ya, Kampung Mulia. Dan itu kan nggak begitu jauh dari laut sebetulnya ya. Hanya mungkin 4 kiloan lah, ada ya, 4 atau 5 kilo dari laut. Dari pantai di Kuala itu ya. Dan kan bersebelahan dengan Kedah ya, Penayung, terus ke sana terus kan sampai ke Kuala sana ya. Jadi memang dekat dengan laut dan itu habis semua. Kampung Mulia itu rata gitu, rata. Hampir nggak ada bangunan yang tinggal, cuma ada onggokan-onggokan sampah dari bangunan yang hancur. Terus kapal-kapal yang terdampar ya. Perahu, boat, ada kapal yang lebih besar. Itu salah satu kapal ya persis di atas rumah saya itu. Di atas rumah saya di halaman itu, dan dia memukul mungkin memukul tiang rumah sehingga rumah itu rubuh gitu. Jadi ya bertemu keluarga dan orang tua Bang waktu pertama itu. Waktu itu saya nggak bertemu siapapun di sana, pastinya saya juga nggak tahu mereka ada di mana ya. Saya hanya melihat tetangga saya aja meninggal gitu di dalam mobil yang udah remuk. Dan saya bisa mengenalinya karena saya melihat tangannya yang menjulur keluar dari jendela mobil itu, dan mobil itu di atasnya bertumpuk beberapa mobil lain, jadi sudah dempetan begitu. 2 hari kemudian saya baru mengetahui kalau
kakak saya selamat, karena kakak saya yang tinggal di rumah dengan suaminya dan anaknya. Mereka selamat, alhamdulillah. Terus saya juga bertemu dengan orang tua saya yang kebetulan tidak berada di mana aja, lagi di Lok Sumawe. Jadi mereka selamat dari musibah itu gitu. Ya. Tapi kakak saya dia bekerja-kejaran dengan air sama suaminya, dan dia menceritakan gimana dahsyatnya. 2 kali dihajar gempa, lalu kemudian ada tsunami yang luar biasa itu. Ya itu satu kenangan yang menurut saya agak sulit. Sulit dilupakan. Agak sulit. Sangat membekas. Sangat membekas. Terutama kalau saya melihat foto-foto yang lama itu pasti akan recalling lagi. Karena yang paling menyedihkan buat saya adalah ketika saya lagi mencari rumah itu, di tengah tumpukan-tumpukan itu saya berjumpa dengan seorang anak yang lagi mencari ibunya ya. Umurnya mungkin saya taksir mungkin 6 atau 7 tahun gitu. Dia mungkin satu-satunya yang selamat di situ, dan dia duduk di atas gundukan sampah dan gundukan puing-puing gitu, dan menangis di situ, dan dia memanggil ibunya gitu. Itu membuat saya terenyuh sekali gitu. Terenyuh sekali. Jadi selalu bayangan itu teringat-ingat gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana nasib dia bagaimana gitu, karena semua orang lagi bingung gitu ya, mau ngapain pada waktu itu gitu. Anda bisa bayangkan seorang anak kecil itu dengan baju yang udah koyak-koyak karena digulung ombak di atas tumpukan itu, dan dia memanggil ibunya, dan nggak seorang pun yang peduli gitu ya. Jadi buat saya itu satu adegan yang luar biasa mengiris. Ya. Gitu. Nah sehingga waktu saya menulis pun tangan saya sampai gemetar gitu, membayangkan itu semua ya. Gitu. Itu tulisan yang paling emosional yang pernah saya tulis. Gitu. Ya, gitu. Dan ya itu mengalir begitu aja. Saya nggak membutuhkan waktu lama menulisnya. Ya mungkin cuma 3 jam lah udah jadi gitu. Ya nggak sampai 3 jam mungkin. Hari ini sudah lebih kurang 19 tahun Aceh setelah tsunami, dan Aceh juga pasca damai. Menurut Bang Nezar, apa yang berbeda Bang melihat kondisi konteks Aceh hari ini, perkembangan masyarakat, budaya dan sebagainya? Perubahannya dahsyat sekali ya, Jadi kalau kita lihat misalnya, saya bahkan menduga bahwa orang-orang di Banda Aceh sudah mulai melupakan tsunami itu ya. Hampir nggak ada jejaknya lagi kalau kita lihat Banda Aceh sekarang. Jadi saya agak mengkhawatirkan juga sebenarnya. Saya melihat bangunan-bangunan sekarang banyak sekali di pinggir-pinggir pantai ya. Saya main ke daerah Lam Dingin itu, itu kok banyak bangunan sekarang di situ gitu ya. Padahal itu kan zona yang dulu dilarang untuk bangunan. Ya mungkin kita nggak bisa menahan ya hasrat orang membangun, tapi mungkin dalam hal ini masyarakat dan juga pemerintah harus selalu aware dengan bencana itu. Jadi ada baiknya setiap kali peringatan tsunami itu tanggal 26 Desember itu dibuat kayak satu kegiatan yang bisa meremind orang kembali, mengingatkan orang kembali akan tsunami ya, bahwa kota ini pernah luluh lantak gitu. Sebelum kita melihat satu kota yang gemerlap seperti hari ini, sekitar tahun 2004 itu kota ini pernah luluh lantak gitu, dan sebagian warganya hilang, sebagian warganya meninggal gitu, sebagian warganya diseret oleh ombak besar gitu kan. Jadi ini perlu untuk terus digemakan melalui berbagai saluran ya. Jadi baik di sosial media mainstream juga, saya kira penting sekali itu untuk mengingatkan itu, karena ini kaitannya juga bagaimana masyarakat kemudian sadar jika ada satu bencana mereka bisa melakukan langkah-langkah mitigasi gitu ya. Dan ini harus terus-menerus diingatkan. Kita nggak pernah tahu kan, sama seperti kita nggak pernah duga bahwa kita akan dihajar oleh tsunami yang dahsyat itu. Betul. Iya kan? Kita merasa semua baik-baik saja, dan besok mungkin akan seperti hari ini biasa-biasa saja. Tapi
nggak ada yang tahu tiba-tiba kita gitu. tidak tahu. Nah, jadi kalau kita udah punya pengalaman itu, nah itu terus narasi itu terus kita gemakan ya. Dengan akses informasi yang mudah sekarang, ya, lebih ini mestinya saya nggak tahu bagaimana setiap tahun peringatan tsunami saya lihat gaungnya makin lama makin lemah gitu ya. Dan partisipasi agak juga makin kecil. Jadi mungkin penting untuk dikampanyekan terus-menerus seperti Jepang lah. Jepang mereka kan negara yang selalu dalam ancaman gempa dan tsunami ya. Dan mereka selalu punya edukasi untuk soal itu dan bagaimana harus menghadapi gempa gitu. Anak-anak di sekolah itu sudah sangat Banda Aceh ini layak tidak Bang kalau disebut smart city, kota yang apa namanya? Smart city. Upaya biar sinkron ini dengan upaya mitigasi bencana. Iya, masuk dalam jaringan pengembangan smart city sebetulnya. Dari 250-an kota di seluruh Indonesia, Banda Aceh masuk dalam jaringan pengembangan smart city yang dibuat oleh Kemenkominfo ya. Cuma untuk jadi smart city ini kan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi gitu kan. Bagaimana dia smart governance-nya, smart branding-nya gitu kan, dan smart teknologi yang dipakai segala macam itu menjadi salah satu parameter untuk melihat apakah sebuah kota itu cukup smart dan memanfaatkan teknologi itu. Ya, karena kan Banda Aceh warung kopi banyak sekali dan hampir semua warung kopi kan ada wifi Bang, wifi gratis. Iya. Wifi gratis belum tentu menjadikan sebuah kota menjadi smart gitu. Oh ya, oke, ya. Iya, karena wifi gratis ataupun wifi ataupun koneksi sekarang kan udah seperti udara aja, ada di mana-mana gitu. Bahkan kita sampai nggak sadar bahwa sekarang internet itu hadir gitu karena apa Bang kriteria yang untuk kota smart city ini? Ya itu tadi ada smart governance-nya, ada smart branding yang dibuat oleh pemerintahannya gitu ya. Fasilitas pendukung, terus juga bagaimana smart education itu dilakukan untuk masyarakat agar bisa mengakses teknologi dengan lebih baik gitu ya. Di Kominfo sendiri ini punya tantangan nggak Bang, misalnya soal apa namanya, kemarin kan baru launching ya. Markas Aceh ya. Iya. Kenapa memilih Aceh Bang? Saya dengar itu kota yang ketiga ya di Kota Indonesia. Ketiga, ya. Jadi markas ini sebetulnya satu kegiatan dari gerakan 1000 startup yang diinisiasi oleh Kominfo sejak 2016 lah. Ya, kick off-nya Pak Presiden Jokowi waktu itu yang melakukan, dan ini dalam rangka untuk menyambut pertumbuhan ekonomi digital yang makin hari makin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya, terutama internet di sini. Nah, juga konektivitas kita yang makin bagus, dalam artian jaringan sekarang menembus hampir bisa dibilang 90% wilayah Indonesia itu tercover oleh jaringan komunikasi ya, dengan 4G, dengan 2G gitu ya, itu tercover semua. Tingkat penetrasi internet juga makin lama makin tinggi. Sekarang ada sekitar lebih dari 80% penetrasi internet ya dari populasi yang 287 juta jiwa. Nah, saya kira dengan kondisi yang demikian tentu kita bisa bayangkan arus data ya yang terjadi, pertukaran data yang terjadi di tengah konektivitas yang bagus itu. Nah, karena itu perlu ada pendidikan melek digital atau literasi digital, supaya bisa memanfaatkan arus informasi digital itu dengan positif. Gitu. Nah, karena tujuannya nanti memang bagaimana information society ini bisa bertumbuh dan berkembang dalam satu ekosistem masyarakat digital gitu. Di masyarakat digital ini ada ekonomi digital. Ekonomi digital inilah yang kemudian menjadi driver
pertumbuhan gitu di masa depan. Nah, untuk itulah perlu disiapkan generasi baru gitu loh. Nah, ini memang satu cerita yang nggak bakal habis-habisnya karena mungkin juga sudah terlalu sering diulang tentang apa yang kita sebut sebagai bonus demografi ya. Mungkin sudah sering banget diungkapkan bahwa di tahun 2030 sampai 2045 kita akan menikmati bonus demografi itu. Cuma masalahnya apakah dia akan jadi bonus ataukah dia akan jadi bencana. Nah, ini kan pertanyaan besar. Nah, jadi apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan dari sekarang ini dan juga 5 tahun yang berikutnya ke arah 2029 ke 2030 itu menjadi sangat kritikal dan krusial sekali. Jika kita miss di masa itu, maka kita kemungkinan akan kehilangan kesempatan untuk menggunakan bonus demografi ini untuk mengangkat yang namanya ekonomi digital yang sedang bertumbuh di Indonesia ini. Itu baru satu sisi. Sisi lain adalah bagaimana mendorong inovasi dan teknologi menjadi lebih masif dan rangka penciptaan nilai. Penciptaan nilai maksudnya ada value creation, itu ada hilirisasi dari macam-macam produk manufaktur yang kita punya ini sehingga dia bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Karena ini lapisan produktif semua nih. Umur 21 sampai dengan 45 tahun. Jumlahnya hampir 60% dari penduduk Indonesia, dan ini bonus demografi yang dinikmati oleh sejumlah negara yang sekarang menjadi negara maju. Misalnya kayak Jepang. Lalu Korea Selatan juga pernah menikmatinya, Taiwan juga pernah, China gitu ya. Dan juga beberapa negara-negara lain di Eropa. Mereka bisa keluar dari situasi yang disebut dengan middle income trap ya, menjadi negara yang maju. Nah, pertanyaan kita, ini taruhan besarnya apakah kita bisa keluar dari itu nggak? Middle income trap gitu. Kunci untuk keluar dari situ cuma 2 hal yang perlu dikuasai, inovasi dan teknologi. Karena dengan itu kita bisa melakukan hilirisasi produk-produk yang kita miliki, resources yang kita miliki. Kita punya sumber daya alam yang kaya, ya kan. Kita harus mempersiapkan sumber daya manusianya. Termasuk mempersiapkan markas Aceh ini berarti. Jadi markas Aceh ini salah satunya dalam rangka untuk mempersiapkan generasi muda kita di Aceh untuk menyambut itu nanti gitu ke depan itu ya. Dan kenapa Aceh dipilih? Karena kita melihat terjadi digital divide kan, ada ketimbangan digital lah gitu antara Pulau Jawa dengan luar Jawa. Dan kita mencoba selain membangun di Jawa, ini jadi markas startup ini dibangun di Jakarta, lalu Surabaya, dan kemudian di Aceh. Nah, Aceh ini sebagai satu ikon lah bahwa kita juga menjangkau daerah yang ada di ujung Pulau Sumatera, sehingga kita bisa memperkecil digital divide itu. Nanti beberapa kota lain juga akan menyusul untuk dibuat markas ini. Tujuannya adalah menjadi wadah kreatif ya buat generasi muda untuk bisa saling share pengalaman mereka dan mereka mendirikan usaha-usaha rintisan startup. Mereka mau masuk ke berbagai macam bisnis gitu. Mereka tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana memanfaatkan teknologi untuk membuat optimalisasi proses bisnis mereka. Dan itu aktivitasnya tetap di bawah pembinaan bimbingan Kominfo. Iya, Kominfo sebetulnya lebih sebagai fasilitator di sini. Jadi kita hanya menyiapkan infrastrukturnya, kita coba memfasilitasi pertemuan antara investor dengan startup ini gitu ya. Kita juga menyiapkan pendidikan ya untuk membangun kapasitas. Ada yang beasiswa, ada yang bentuk program-program yang langsung bisa diikuti ya. Jadi ada short course yang kita bikin, lalu ada beasiswa dalam bentuk digital talent scholarship. Ada juga Digital Leaders Academy, Digital Leadership Academy kita sebut itu untuk level yang sudah jadi pimpinan lah
gitu, supaya mereka dan semua punya kesempatan untuk bisa belajar. Semua punya kesempatan, ya, semua punya kesempatan. Nah, kita juga bekerjasama dengan Unsiah ya, Syahkuala ya, USK. Sekarang namanya USK ya. Ya. Kita bekerjasama dengan Fakultas MIPA USK untuk mengirimkan sejumlah mahasiswa, atau kita BI sejumlah 20 mahasiswa untuk belajar Master Artificial Intelligence, S2 Artificial Intelligence, ya, di sini di USK. Jadi saya kira pertumbuhan yang bagus lah, perkembangan yang baik juga. Jadi tinggal bagaimana ini dikolaborasikan ya dalam satu ekosistem yang solid, yang juga kompak gitu, bisa saling bertukar informasi, bisa tumbuh bersama, maju bersama gitu. Nah, ini yang kita harapkan sih. Ya, era sekarang memang era kolaborasi kan. Era kolaborasi, nggak mungkin kerja sendiri-sendiri gitu. Betul. Dan memang dengan pertumbuhan platform-platform digital yang sudah begitu mendominasi kehidupan kita ya. Hari ini ya kolaborasi itu memang jadi spiritnya ya. Kolaborasi semua, karena ya dia yang pertama mempermudah aktivitas kita, kemudian juga mengurangi cost kita juga gitu ya. Sehingga waktu sehingga kalau kita misalnya begini, daripada kita beli mobil, kenapa nggak kita pakai misalnya yang rental harian rental harian atau apa gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang kan. Jadi mereka nggak mau membeli aset seperti generasi sebelumnya dengan biaya operasional yang besar kan. Karena juga tekanan kan makin tinggi juga kompetisi makin tinggi sekarang kan, pekerjaan juga menjadi pertanyaan besar gitu ya. Untuk mereka yang baru lulus mau bekerja di mana, itu selalu menjadi hantu kan. Akhirnya ada yang coba ini coba itu, frustasi. Ada potensi nggak Bang anak-anak muda Aceh nih yang soal di bidang startup dan besar betul, potensinya besar betul, dan anak-anak muda Aceh ini sangat kreatif gitu, kreativitasnya bagus dan mereka cukup update gitu dengan perkembangan. Masalah mereka adalah masalah kesempatan. Kesempatan. Jadi kesempatan, lalu juga network ya, jaringan, lalu kemudian potensi kolaborasi, tentu saja konsekuensi dari jaringan ya. Potensi kolaborasi dengan beberapa startup yang memang udah settle itu, udah mapan gitu. Nah, itu yang jadi problemnya. Yang keempat saya kira adalah bantuan-bantuan finansial sebagai modal supaya mereka bisa bekerja ataupun mewujudkan gagasannya, kan ini sangat penting ya. Yang baru-baru kemarin ada lulusan USK, dia yang bikin aplikasi tweet phone itu, yang kita misalnya bikin acara reuni jadi tinggal pasang foto, informasi itu udah semua itu rupanya punya lulusan USK baru selesai sudah. Terus yang kalau barang digital Bang, saya lihat di Instagram itu Sengklek Men. Itu juga punya produk anak Aceh. Itu dialog-dialog kartun itu kan luar biasa juga. Ya kalau saya punya teman-teman di semuanya kan. Jadi punya potensi Bang anak-anak potensi. Jadi ya kita lihat banyak generasi muda Aceh sebetulnya sudah sangat melek dengan digital ya. Mereka memanfaatkan perangkat-perangkat digital, kayak misalnya mereka main smartphone gitu ya. Tapi pada umumnya kan digunakan untuk bermain. Jadi belum untuk kegiatan produktif yang lain. Game masih misalnya, sebagai konsumtif ya. Terutama produksi. Game misal gitu ya, dan kan cukup masif juga ya. Bahkan ada yang menang e-sport kan juga. Itu juara satu di ASEAN itu. Betul. Malah anak Aceh. Sudah pernah kita undang ke sana. Aceh besar ya. Nah, itu kan salah satu contoh potensi. Bahwa ada generasi muda kita yang sebetulnya punya animo yang besar ya, dan antusiasme yang cukup tinggi gitu untuk bisa masuk dalam ekosistem yang lebih besar. Nah, kita fasilitasi itu. Kominfo siap memfasilitasi terkait itu ya. Dan itu bukti terkait ketika ada launching Markars Aceh ini.
Bang. Betul. Oke. Betul. Karena selama ini juga gerakan 1000 startup itu udah membantu banyak startup di Jawa ya yang bertumbuh dan menjadi unicorn gitu. Ya dia menjadi perusahaan yang sekarang ya dengan omset triliunan gitu. Jadi ya ada beberapa yang dibantu. Saya pernah dengar Bang, di Taki kan kalau tidak salah apa namanya startup dia udah miliaran juga itu. Oh ya. Produk kopi. Oh itu Pepah Kopi ya. Pepah Kopi. Pepah Kopi betul. Itu kan punya anak Aceh. Punya anak Aceh. Namanya saya lupa, si Win siapa gitu. Win. Iya. Tapi itulah saya pernah tahu soal itu. Dan juga sangat ramai sekali kan. Iya. Ya, itu salah satu contohnya ya. Jadi ada banyak, cuma kan terpisah-pisah. Tapi kita bayangkan itu baru kopi. Kita punya coklat, kita punya nilam, kelapa, pinang, ya kan? Iya. Belum lagi perikanan potensinya luar biasa. Nah, perikanan ini juga kemarin kita ngajak salah satu startup yang sudah sukses jadi unicorn, e-fishery itu kan. Itu luar biasa. Itu luar biasa dan saya kira salah satu success story yang bisa dijadikan contoh. Itu kan mulai dengan bagaimana optimalisasi peternakan lele gitu. Dengan bantuan satu mesin kecil aja untuk feeding, feeder machine untuk kasih makan. Mesin memberi makan lele. Mereka membuat itu. Hanya itu saja. Lalu kemudian mereka menemukan bisnis model yang pas disewakan, lalu hasilnya nanti juga mereka beli gitu ikan lelenya, lalu kemudian mereka bikin ekosistem pemasarannya sampai bisa ekspor, lalu juga pakannya mereka pasok gitu kan, ada perusahaan sendiri yang menangani, jadi ada pabrik pakannya. Nah pabrik pakan ini juga menghidupkan sejumlah petani-petani yang memproduksi pakan ini gitu ya. Jadi ekosistemnya udah besar gitu dan bagus sekali. Sekarang ada 200.000 petambak ikan dan udang gitu yang ikut dalam jaringan e-fishery ini. Dan mereka mulai ke Aceh sekarang. Jadi mulai berambah ke Aceh. Iya, sedang membuat kontrak farming, namanya kontrak farming dengan hampir 200-an petambak di Aceh lah. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pilot project yang bisa menginspirasi yang lain nantinya. Ya, artinya juga ini harus disambut positif oleh semua unsur di Aceh ya. Betul. Karena misalnya sederhana aja, kita bahkan telur ayam pun kita masih dari Medan kan. Iya. Coba bayangkan itu. Gimana betapa sedihnya kita. Gitu. Nah, itu kan harus kita pecahkan masalah itu. Kenapa harus telur Medan aja dari telur yang ayam yang di Aceh ini harus dari Medan ya kan. Nah, Aceh juga bisa produksi. Iya, makanya semua sayuran gitu kan, nih telur Medan, tomat Medan, ya semua ada kata Medan belakang. Ya dari Aceh. Oke. Bang, ini ada semacam titipan pertanyaan dari teman-teman dan saya juga baca di internet, terutama di TikTok kan. Mungkin ada agak politik sedikit, Bang. Pilkada Aceh 2024 November ya nanti. Ya kan saya membaca beberapa postingan foto Bang di TikTok ya kan, makanya saya Muzakir Manaf dengan Nezar Patria, kadang Sudirman Juma dengan Nezar Patria Bang. Ya, ada berapa lagi juga kan yang biasalah Bang cocokologi itu di netizen. Apa tanggapan Bang Nezar melihat ini Bang? Ada dorongan tidak Bang? Ya mungkin kita lihat itu sebagai hiburan dulu lah ya. Hiburan dulu. Oke. Ya, itu hiburan lah ya. Paling enggak ya meramaikan menjelang pilkada nanti gitu ya. Ya saya kira ada banyak tokoh-tokoh Aceh yang cukup pantas untuk maju gitu kan. Ya silakan aja. Masyarakat Aceh nanti memilih siapa yang paling tepat. Yang paling penting adalah kita semua harus sadar ada tantangan-tantangan ke depan itu tadi ya. Dan saya ceritakan itu tadi bahwa ini
kita masuk dalam abad digital dan kita harus bersiap untuk itu. Kita juga harus memperkecil berbagai macam ketimpangan gitu ya. Informasi-informasi hoax sangat ini kan. Kalau informasi hoax tuh Perundungan. bagian kecil ya dari proses-proses digitalisasi yang informasi yang sedang berjalan saat ini gitu. Tapi buat Aceh sendiri kan tantangannya jauh lebih besar. Ini daerah yang cukup kaya, potensinya banyak, tapi kita bayangkan aja kehidupan masyarakatnya sangat tergantung dari APBA. Nah. Gitu ya. Jadi bagaimana ini namanya government local budget ini jadi backbone buat pertumbuhan ekonomi. Saya kira itu nggak begitu sehat ya, nggak begitu sehat karena semuanya tergantung dari state budget. Ya mestinya ada entrepreneurship yang tumbuh jauh lebih agresif gitu kan. Nah itu yang kita tunggu-tunggulah. Nah ini mungkin kayak startup yang coba kita bina ini salah satu ikhtiar ya untuk katakanlah memprovokasi bisnis ekonomi digital dan juga membuat generasi muda di Aceh ini punya banyak pilihan ya, banyak opsi. Ya jangan selama ini kan selesai kuliah ya cita-cita PNS gitu, kan? Pasti PNS gitu atau mau bekerja di mana gitu kan, atau pusing sendiri kan. Yang kita takut terjebak pula sama judi online. Betul. Nanti judi kriminal udah. Nah, jadi makanya gimana digital ini harus kita manfaatkan secara positif. Gitu. Ya karena dia punya dark side juga kan. Ya orang bisa manfaatkan ini untuk kepentingan yang lain ya, kepentingan negatif gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Nejar Patria, Wakil Menteri Kominfo sudah hadir ke Sago TV. Enak nggak Bang jadi Menteri Bang? Enak nggak jadi Wakil Menteri Bang? Ya dibilang gimana ya? Ya sama aja menurut saya nih, saya anggap sebagai tugas saja ya, dimanapun ya. Yang penting kita tahu tujuannya apa dan kita tahu bahwa ini cuma sebentar, gitu ya kan. Nah, karena itu ada kesempatan gunakan sebaik-baiknya supaya bermanfaat buat orang banyak. Itu yang paling penting ya. Oke. Terima kasih Bang Nejar Patria. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.